Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Abdurrahman Hudayfi. Saya dari Universitas PTI Jakarta, Prodi Usuluddin. Di sini saya akan mengerjakan soal UAS Ulumul Quran yang berjudul Mafhum dan Mantuk. Baik, untuk latar belakang di sini yaitu pemahaman Al-Quran itu membutuhkan pendekatan atau linguistik dan kontekstual, termasuk melalui metode mantuk dan mafhum. Nah, pentingnya di sini yaitu konsep ini membantu memahami makna tersurat dan tersirat dalam ayat-ayat Al-Quran. Nah, pembahasan di sini yaitu menjelaskan konsep mantuk dan mafhum dan perbedaannya serta penerapannya dalam ilmu tafsir. Baik. Nah, untuk pengertian mantuk di sini yaitu apa sih definisi mantuk itu? Mantuk itu adalah makna yang langsung dipahami dari lafaz yang diucapkan secara eksplisit dalam Al-Quran, yaitu yakni bahwa penunjukan makna berdasarkan materi atau huruf-huruf yang diucapkan. Apa sih dalilnya itu? Nah, dalil di sini yaitu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Contoh, kewajiban puasa secara jelas disebutkan dalam ayat-ayat tersebut. Nah, contohnya itu orang beriman, orang Islam, orang berakal itu wajib berpuasa. Nah, untuk pengertian mafhum di sini yaitu apa sih definisi mafhum itu? Mafhum adalah makna yang dipahami secara implisit dari lafaz, baik karena kesamaan atau muwafaqah atau perbedaan mukhalafah. Nah, jenis mafhum di sini yaitu terdapat ada dua. Yang pertama, mafhum muwafaqah yang artinya makna yang selaras seperti larangan berkata ah. Nah, berkata ah itu kepada orang tua ya. Kayak ibaratnya kita itu jengkel kepada orang tua, yaitu terdapat dalam surat dalilnya terdapat dalam surat Al-Isra ayat 23. Juga berarti larangan secara lebih keras. Nah, untuk jenis pengertian yang kedua yaitu mafhum mukhalafah. Apa sih mafhum mukhalafah itu? Mafhum mukhalafah adalah makna yang berlawanan seperti larangan, mencuri atau menjaga amanah. Baik, untuk perbedaan mafhum dan mantuk di sini, yang pertama, mantuk. Mantuk adalah makna yang tersurat jelas disebutkan. Mantuk itu adalah jelas disebutkan ya, disebutkan. Untuk mafhum yaitu makna yang tersirat atau dipahami. Nah, untuk mafhum di sini yaitu dipahami oleh akal tanpa disebutkan secara langsung. Nah, untuk cara pemahaman di sini untuk mantuk yaitu berdasarkan lafaz yang langsung disebutkan. Untuk mafhum yaitu berdasarkan implikasi atau indikasi lafaz. Contoh mantuk, perintah sholat dalam ayat dirikanlah sholat. Nah, itu untuk mantuk itu dirikanlah sholat. Ayatnya itu dirikanlah sholat. Untuk mafhum yaitu larangan memukul orang tua dari larangan berkata ah kepada orang tua. Nah, mafhum itu ibaratnya kita menyakiti hati orang tua, itu gak boleh. Jadi mantuk itu langsung disebut dalam, sementara mafhum dipahami tanpa disebut secara eksplisit. Nah, untuk contoh di sini, contoh yang terakhir itu terdapat dalam surat Al-Baqarah yang ayat 275 yang berbunyi alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu bai'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu mau'izatu min rabbih wa intaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang artinya yaitu
orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kerasukan setan lantaran tekanan penyakit gila yang demikian itu karena berkata-berkata kasar, yaitu karena mereka berkata sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka barang siapa diperoleh dahulu menjadi miliknya dan urusannya atau terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi atau mengambil riba, maka mereka di penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Nah, hadis itu contoh hadis yang terdapat dalam surat Al-Qur'an yang terakhir. Baik, di sini yang terakhir yaitu kesimpulannya dari saya, yaitu apa sih kesimpulan mantuk dan mafhum itu? Untuk mantuk di sini yaitu makna yang eksplisit yang dinyatakan dalam ayat-ayat secara langsung. Jadi mantuk itu ayat-ayat secara langsung ya, bukan dari perkataan orang lain. Itu secara langsung yang terdapat dalam hadis. Nah, untuk mafhum yaitu apa sih mafhum? Mafhum adalah makna yang tersirat yang dapat diambil dari konteks ayat baik yang mendukung atau mufaqah atau yang berlawanan. Nah, untuk pemahaman yang baik yaitu terhadap kedua konsep ini sangat penting dalam menafsirkan Al-Quran dan menerapkan hukum Islam secara komprehensif. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena masih sama-sama belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.